Nggak apa deh. Nanti teman-teman yang akan dapat recordnya itu adalah setengah jalan gitu ya. Oke, sip. Nextnya itu adalah overview 3D art course. Jadi teman-teman yang pengen ke artis environment gitu akan diajarin sama Unreal Authorization Structure. Jadi ini udah certified yang disetujui oleh Unreal seperti itu. Kayak gimana sih sebenarnya yang bakal teman-teman pelajari nanti? Oke. Halo semuanya, selamat datang di Unreal Engine 5 course. Di course kali ini, kalian akan belajar banyak tentang Unreal Engine 5, terutama untuk aspek art. Keuntungan kalian masuk course ini adalah pastinya ini beginner friendly ya, dimana buat course ini sangat diperuntukkan untuk kalian yang belum pernah menggunakan software Unreal Engine sebelumnya, atau pernah menggunakan engine lain dan ingin belajar tentang Unreal. Course ini juga berguna untuk kalian yang ingin masuk ke industri game atau film di luar programmer. Jadi ini spesifik untuk artis ya. Durasi course ini akan berlangsung selama 2 bulan dan pastinya akan ada mentoring 2 kali seminggu. Lalu akan ada tugas yang bisa kalian kerjakan untuk latihan juga pastinya. Lalu jika course ini beres, kalian akan mendapatkan Certificate of Completion dan gradebook berupa report hasil task yang sudah kalian kerjakan. Kalian di sini akan belajar banyak hal, seperti basic data management, world building, shaders, VFX atau particle system, karakter animation atau control rig, non-karakter animation seperti sequencer, kamera, atau scene. Lalu kalian akan belajar lighting dan rendering. Oke teman-teman, selamat menikmati materinya dan semoga ilmu yang kami berikan berguna untuk kalian. Oke, nah ini nih waktunya bagi-bagi voucher. Jadi karena udah bagi-bagi voucher, kita buka nih sesi tanya jawab gitu. Nah, sesi tanya jawabnya biar kerekam nih ya. Kerekam saya pengennya itu di Slido. Jadi teman-teman yang hadir, silakan yang di chat ini sepertinya sedang pengen tanya gitu. Silakan tanyanya di Slido ya, Kak. Jujur nggak cukup sih satu edit aja 60 giga. Iya, nanti kalau teman-teman mau tanya, silahkan tanyanya di Slido ya, biar kita bisa recap apa aja yang pengen kalian tanya gitu. Nanti kalau kalian udah join, silahkan kasih pertanyaan, nama optional. Kalau kalian nggak pengen kasih tahu nama kalian nggak apa-apa. Tapi kalau mau kasih tahu nama ya silahkan. Yuk, saya tunggu. Oke, bagi teman-teman yang pengen tanya silahkan ya. Kita akan beralih ke Slido gitu. Slido itu apa Kak gitu? Ini Slido. Jadi silahkan QR code-nya di-scan aja. Terus kalau mau tanya silahkan. Kayaknya nggak ada yang tanya nih. Oh ini ada yang tanya satu ini. Ini pakai Unreal Engine version berapa Kak? Untuk versionnya yang programming. Kalau Kak Rabi ini pengen Robi apa Rabi ya? Ya, Kak Rabi ini pengennya yang programming itu 5.2. Nah, tapi kalau yang artis itu 5.3. Jadi versionnya pasti 5. Jadi di Unreal Engine versi 5, tapi yang programming titik 2, yang artis titik 3. Nah, ini untuk Anonymous, potongan vouchernya berapa bro? Gitu. Oke, potongan vouchernya. Jadi silakan di screenshot aja. Kalau teman-teman nggak sempet nulis gitu ya, ini ada screenshot vouchernya di screenshot aja. Nah, vouchernya itu potongannya 125.000. Potongan harganya 125.000 yang pakai ini. Jadi silakan dipakai aja kalau pengen pakai voucher yang baru gitu ya. Terus ini ada Brio gitu ya. Brio. Jadwal mentoring antar course-nya apakah bersamaan? Nah, untuk jadwal mentoringnya itu tergantung dari mentor ya. Waktu luangnya itu kapan. Jadi kadang itu satu mentor beda waktu gitu. Nah,
apakah akan bersamaan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu ya. Tapi kita akan ada mentoring di jam luar kerja. Luar kerja itu ada di jam 6 ke atas, 6 malam lah ya, 6 malam ke atas seperti itu. Atau jam 5 ya jam 5 ke atas. Soalnya kan kalau jam kerja kantor itu 9 to 5, jam 9 sampai 5 sore gitu. Nah, untuk jamnya mentor ini ada di luar jam kerja, jadi jam 5 sore sampai ke atas atau weekend. Bisa jadi di weekend. Jadi di hari Sabtu Minggu itu bisa jadi iya ada mentoring. Kayak gitu. Tapi belum pasti ya jamnya itu jam berapa, soalnya ini tergantung dengan kondisi mentornya itu lowongnya kapan, seperti itu. Terus ini dari Rabi lagi, bisa double pakai vouchernya Kak. Nah, untuk voucher mohon maaf cuman satu. Jadi cuman bisa masukin satu aja, nge-input satu voucher. Jadi silahkan kalau Kak Rabi ini punya beberapa voucher nih, ada 3 atau 4 gitu, ada 4 voucher gitu. Dipilih aja, mungkin yang potongannya terbanyak mungkin ya, itu silahkan dipakai aja. Seperti itu. Terus voucher yang lainnya gimana? Bisa dikasihkan temennya. Soalnya ini tidak terpatok akunnya punyanya siapa gitu ya. Jadi nanti vouchernya ini bisa dikasih ke temannya lainnya. Kayak kalau game gacha gitu, biasanya kalau bagi-bagi hadiah gitu ya, hadiah redeem gitu kan juga hanya kode terus bisa disebar ke teman-teman yang lainnya. Jadi ini silakan di screenshot aja bagi teman-teman yang punya temen yang pengen ikut di Unreal juga silahkan. Terus kode vouchernya kalau nggak ikutan ini itu bisa dikasihin aja gitu ya. Ini 125.000 potongannya. Jadi 125.000 rupiah potongan vouchernya. Dari Brio, ini pertanyaan kedua, course bisa diakses kapan aja atau hanya selama kursus 2 bulan? Ini bisa diakses kapan aja. Jadi setelah teman-teman beli tuh udah masuk itu lifetime, lifetime. Soalnya kita bukannya per batch gitu ya. Jadi ini batch 1, nanti ada lagi batch 2 gitu, ada lagi batch 3. Nah, jadi untuk yang batch 1 itu bisa dilihat aja sampai lifetime websitenya bisa dibuka. Selama masih bisa dibuka, silakan dibuka. Jadi tidak hanya 2 bulan itu aja. Tenang, tenang. Gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Mungkin kalau mau tanya masalah hmm, apakah di Unreal ini pakainya Windows atau iOS? Tadi udah saya jelasin, itu adalah Windows. Jadi mentor juga akan memberikan pembelajaran dengan Windows ya. OS-nya Windows gitu. Kalau punyanya iOS, mungkin bisa, cuman nanti ada fitur di Unreal-nya itu yang kayaknya nggak support gitu. Nanti dicari aja di Google, apakah iOS support Unreal gitu. Tapi kalau pembelajarannya pakai Windows, jadi mungkin ada sedikit perbedaan letak kayak gimana gitu nggak tahu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini ada anonimus. Di sini tanya, Kak, aku mau nanya kalau untuk yang programmer dari yang aku lihat di videonya itu kayaknya terlalu simple nggak sih untuk durasi dan harga segitu. Nah, kalau kakak ini udah pernah pegang Unreal, mungkin iya itu terlalu simple. Tapi ini kita kasihnya itu beginner. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah pegang Unreal dan belum pernah bikin game atau gitu ya. Jadi yang pengen hobi atau baru nyemplung di game dev itu bisa banget untuk join gitu ya. Nah, terus ada Brio. Apa ada final test di akhir sesi kursus? Tidak ada final test, tapi kita ada penugasan yang nge-build gamenya. Jadi pasti ada hasil akhir. Jadi teman-teman habis kursus ini pasti ada hasil akhirnya. Nggak akan kasih, kita nggak akan kasih apa ya, cuman materi aja. Tapi teman-teman kan ada penugasan. Nah itu ada tugas untuk membuild gamenya. Nah itu bisa teman-teman simpan untuk portofolio teman-teman atau buat latihan teman-teman nanti. Seperti itu. Ini levelnya pemula ya, harus digarisbawahi ini adalah level pemula. Nah,
Untuk mentoring 2 kali seminggu itu, apakah mentoring 2 kali dalam seminggu itu materi yang sama, cuma beda waktu, atau mentoring 2 kali itu materinya beda? Nah, itu conditional ya. Jadi conditional dari mentornya sendiri. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan kalau di satu hari itu mentor akan memberikan materi yang sama. Bisa jadi nanti di day 2-nya itu melanjutkan materi yang ada di day one. Misal nih, jadi di day one nanti adalah pembelajaran mengenai animasi gitu. Animasinya ternyata banyak nih, nggak bisa dikejar dalam satu hari penjelasan. Ya, bukan satu hari sih, 2 jam, 2 jam penjelasan. Nah, itu akan dilanjut di hari kedua, kayak gitu. Itu bisa banget terjadi. Jadi saya tidak bisa memastikan kalau apakah materinya itu bakal sama atau beda. Mungkin bisa sama, misal nanti kalau materinya itu gampang gitu ya, dan itu selesai di hari pertama, terus ada yang tanya lagi karena di day one dia nggak ikut, jadi pengen di day two-nya dia pengen tanya lagi, terus pengen diulangi lagi, itu bisa jadi gitu ya. Karena ini mentoringnya sifatnya bersama, bukan sifatnya one on one gitu, enggak. Jadi adalah gabungan, jadi kelompok gitu ya, barengan. Terus ini ada Anonymous. Sorry Kak, aku kelewat materinya. Nanti bisa dilihat di mana ya? Hmm, karena tadi saya telat untuk nge-recording. Jadi nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi PPT yang di awal seperti apa ya? Apakah sudah terlihat atau enggak? Moga udah terlihat. Jadi terlihatnya tapi cepetan gitu. Oke, untuk materinya sebenarnya bisa dilihat di salah, course.agate.id. Jadi teman-teman diklik aja di URL-nya itu terus klik course.agate.id. Nah, di sana itu kalian bisa pilih course yang pengen teman-teman pelajari gitu. Misal game gitu diklik terus ada video. Jadi itu gambar itu bukan thumbnail ya. Gambarnya itu bisa di play. Itu video gitu. Terus ada tulisan materi bakal apa aja yang dipelajari seperti itu. Terus misal kalau environment juga diklik aja di course.agate.id. Tapi nanti untuk PPT saya kasih lihat lagi PPT-nya. Terus ini apa ya? Anonymous ini tutorial yang mirip dengan yang programmer. Iya, silahkan. Misalnya nih dari Kak Anonymous ini nggak pengen di Agate Game Course itu silahkan. Kan karena memang tidak ada mentornya gitu ya. Kalau nggak ada mentornya kan itu otodidak ya. Jadi otodidak melalui YouTube nggak perlu ada mentoring bersama mentor terus tanya jawab kalau ada kesulitan seperti apa itu boleh banget. Kita ini tidak memaksa ya, tidak memaksa teman-teman buat ayo nih, ayo gitu. Tidak memaksa. Kita pengen membuka aja, membuka wawasan kalau sebenarnya kita itu kasih jalan loh, kasih jalan buat teman-teman itu belajar game engine ada mentornya gitu. Kalau ke Anonymous ini pengen belajar otodidak silahkan, boleh. Ini di YouTube-nya di watch aja. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya mandiri. Mandiri, tidak bersama mentor. Seperti itu, boleh. Terus ini Anonymous lagi. Apakah diajarkan import aset 3D dan tekstur? Iya, diajarin. Soalnya saya kan juga ikutan ngelihat materinya, terus ngeevaluasi materinya. Iya, dikasih tahu. Terus apakah diajarkan yang kayak ngebras aset, props, dan komposisi randomize? Nah, itu kalau ngebras aset, props dengan komposisi randomize itu enggak ya. Jadi ini lebih ke shader. Jadi kita mainnya ke shader sama VFX. Untuk yang ngebras aset yang bikin teksturnya itu enggak. Kita enggak ngajarin itu. Tapi kita ngajarinnya tentang eh, aset sama VFX pembuatan itu. Untuk tekstur, kalian bisa ambil aja teksturnya dari Unreal situ, template Unreal, atau di Quixel Bridge. Ya, Quixel Bridge. Di Quixel Bridge itu ada yang free. Itu diambil dari situ aja, terus nanti bisa diedit-edit di Unreal-nya. Kayak gitu. Terus, Anonymous, prospek kerjanya 3D artist atau technical artist gimana Kak? Oke, untuk prospek kerjanya, untuk 3D artist dan technical artist, itu luas ya, tapi untuk perusahaan yang agak gede. Biasanya technical artist atau
Ya, technical artist itu biasanya ada di perusahaan yang lebih besar daripada yang studio kecil-kecil. Jadi teman-teman kalau pengen apply di technical artist bisa. Untuk platformnya sebenarnya kita menyediakan lowongan pekerjaan channel ya di Discord kayak gitu ya, kecil-kecilan. Tapi kalau teman-teman pengen carinya di luar negeri atau enggak di Indonesia gitu, boleh banget. Dan itu rekomendasinya mungkin di LinkedIn ya, di LinkedIn atau di website game developer yang teman-teman pengen tuju. Misal kalian pengen di Blizzard gitu. Ya, kalian kepoin aja Blizzard di websitenya apakah ada lowongan untuk technical artist gitu. Terus ini Pondowo Limo, apakah bisa untuk game Android? Nah, untuk Unreal ini itu konsol dan PC gitu ya. Untuk game Android mungkin tidak optimize, jadi saya sarankan kalau membuat game mobile itu memakai game engine lain. Biasanya untuk yang Unreal itu adalah game khusus buat game PC dan konsol. Oke. Ini Brayo. Channel Discord artis dan programmer jadi satu. Enggak. Untuk channel Discord artis dan programmer dibedakan ya. Karena pembahasannya pasti beda. Terus juga istilah yang perlu dipelajari pun juga beda. Jadi misal nih di programmer ada OOP, tapi di artis nggak ada tuh OOP. OOP apa Kak gitu. Itu nanti artis jadi bingung nih. Oke, terus anonimus lagi. Kalau course udah selesai, apa masih boleh nanya mentor kalau misal lanjut belajar mandiri? Mungkin bisa, mungkin nanti kalau ada yang mau tanya DM gitu, bisa jadi dijawab, bisa jadi belum dijawab. Nah, kenapa belum dijawab? Mungkin mentornya sedang sibuk ya guys. Soalnya mentornya juga ada kerjaan seperti itu. Tapi kalau mau coba approach mentornya buat tanya-tanya silahkan seperti itu. Terus ini apakah diajarin publish game juga? Untuk publish game kita nggak ngajarin di sini. Ini lebih ke technical. Nah, kalau publish game itu lebih ke bisnis kan ya, bisnis dan manajemen. Nah, untuk bisnis dan manajemen sebenarnya Agate Academy juga lagi ngeplan untuk hal itu. Mungkin bagi teman-teman yang pengen belajar bisnis game itu dipantengin terus aja sosial media kita. Soalnya kita juga ada ngeplan untuk itu. Belajar tentang bisnis gamenya seperti apa gitu ya. Tapi biasanya itu leadership sih. Jadi kalau teman-teman ini seorang team lead gitu atau product manager, nah pengen nge-publish gamenya, nah itu kita ada training tentang hal itu. Tapi ini soon ya, soon. Jadi belum ada di sosmed, tapi akan ada di sosmed kita. Jadi tungguin aja. Kayak gitu. Terus ini anonimus lagi. Hasil akhirnya technical art udah bisa penuhin requirement masuk studio game, Kak. Studio game nggak? Oh, untuk technical artnya itu apakah bisa memenuhi requirement? Nah, ini karena levelnya itu pemula ya. Misal ada studio yang studionya masih pemula dan lagi butuh nih technical artist gitu. Bisa jadi keterima. Tapi kalau teman-teman benchmarknya mana nih gitu ya. Kalau benchmarknya studio gede, nah itu technical artnya juga dilihat dulu gitu. Karena kita levelnya pemula. Pembelajaran dari Agate Game Course ini adalah kita friendly untuk beginner. Jadi teman-teman yang belajar dari awal itu tidak perlu takut kayak gitu. Nah, tapi kalau pengennya itu level triple E atau levelnya double E gitu, nah itu perlu asah lagi, asah lagi habis dari Agate Game Course, teman-teman harus asah lagi skill kemampuannya agar bisa diterima di perusahaan yang lebih besar lagi. Seperti itu ya. Nah, untuk Anonymous gitu, apakah nextnya ada kemungkinan diadakan course yang buat intermediate? Ya, ada kemungkinan. Cuman ini masih belum di launch untuk materinya. Untuk materinya sendiri ini adalah levelnya pemula gitu. Jadi teman-teman kalau mau lihat materi intermediate, ya silahkan dipantengin terus sosial media kami, nanti bakal ada untuk yang intermediate. Nah, apakah course intermediate ini bakal lebih lama? Bisa jadi ya. Soalnya untuk pemula aja itu 2 bulan, nah kita masih mikir nih, kita masih menggodok lagi, tuh intermediate ini harus
seberapa lama untuk dipelajari seperti itu. Soalnya benchmark skill dalam game developer itu lebih tinggi daripada skill bikin aplikasi atau website gitu. Itu sih ya. eh ini semoga menjawab. Mungkin dari teman-teman ada yang feedback gitu, feedback ada yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa banget. Bisa bangetnya itu langsung aja ditulis di sini ya, di Slido-nya boleh. Kita masih ada waktu 15 menit. Oke, karena masih ada waktu 15 menit, mungkin saya akan balik lagi ke masalah presentasi ya, presentasi awal. Presentasi awal biar kerekam gitu ya. Sip. Bagi teman-teman yang tadi joinnya barusan datang banget gitu. Oke. Jadi gini ya, saya jelasin lagi. Nah, Agate Game Course ini baru, yang biasanya kita bukannya Unity, kita bukannya ini Unreal Engine gitu. Untuk levelnya hanya untuk pemula. Jadi teman-teman bagi yang udah expert gitu atau yang udah intermediate gitu boleh di skip, boleh skip terus kasih ke temennya yang pengen belajar Unreal dari awal. Untuk durasinya itu dua bulan atau 8 minggu gitu ya. 8 minggu. Jadi kalau pertemuan mentornya itu 2 kali dalam seminggu akan ada 16 pertemuan seperti itu. Nah, ini learning methodnya ada banyak. Learning methodnya itu adalah self-paced. Self-paced itu kita kasih materi, terus teman-teman belajar sendiri, mandiri. Itu bisa teman-teman atur jadwal sesuka kalian. Bisa pagi, malam, atau waktu libur, atau waktu senggang, itu silahkan banget. Terus ada live demonstration. Live demonstrationnya itu berupa video ya pastinya. Dan juga mentoring. Jadi di mentoring itu bisa jadi nanti dikasih kayak workshop gitu ya. Workshop step by step. Caranya gimana. Terus user interface yang teman-teman bingung di Unreal itu kayak gimana gitu. Terus kita juga ada penugasan. Penugasannya direview. Jadi nggak akan dibiarin gitu aja ya. Apakah ini benar atau enggak itu atau ngebug atau gimana gitu. Terus nah, untuk PC ya. PC atau laptop. Tapi kalau PC kan ngerakit sendiri. Nah, kalau ngerakit sendiri itu requirement-nya ada banyak nih. Itu OS-nya Windows 10 atau yang lebih banyak, lebih tinggi. Teman-teman kalau udah Windows 11, oke deh. Udah mantep. Terus prosesornya itu quad-core Intel. Tapi kalau yang AMD itu 2,5 GHz. Kalau di atasnya nih, saya punyanya 4,5 Kak. Ya udah, berarti itu udah di atas ya, di atas dari minimum requirement. Terus memori ini RAM-nya berapa Kak? Nah, ini RAM-nya itu sebenarnya kalau di websitenya Unreal itu cuma 8 GB minimumnya. Tapi kita kayaknya deg-degan nih kalau 8 GB doang. Itu minimumnya 16 GB ya guys. Jadi make sure minimumnya 16 GB RAM. Untuk graphic card-nya DirectX 11 atau 12 dan yang kompatibel dengan DirectX 11 atau 12. Terus untuk RHI-nya itu ada DirectX 11, DirectX 12. Terus kalau yang Vulkan itu AMD sama Nvidia. Itu bisa dilihat sendiri. Nanti teman-teman ke websitenya Unreal Documentation, terus dilihat apakah memang udah sesuai dengan yang minimum requirement-nya. Nah, untuk storage-nya ini sangat butuh yang gede gitu ya. Soalnya instalasi aja itu 60 giga. Tapi untuk bikin gamenya, lalala, nah itu udah ratusan giga lagi. Jadi make sure teman-teman punya storage yang di atas 100 giga. Jadi minimal 256 giga kayak gitu ya. Bisa SSD, bisa HDD. Nah, untuk benchmark laptop, ini kalau laptop gampang sih. Pokoknya gaming laptop. Nah, kalau gaming laptop itu udah standar, standar untuk menjalankan Unreal Engine. Tapi kalau laptop, kalau PC kan rakit sendiri. Nah, itu silakan dilihat aja requirement-nya. Nah, ini informasi cara daftarnya. Cara daftarnya ini biar nggak bolak-balik. Nah, biar nggak bolak-balik, ini saya saranin teman-teman itu bikin akunnya dulu. Akunnya itu di course.agate.id, terus login. Habis login, teman-teman bisa lihat di kelas Unreal. Jadi di bagian atas, di top head-nya, top header, itu ada kelas Unreal, klik aja.
Terus ini akan muncul pilihan dari course yang pengen teman-teman pelajari. Di scroll aja ke bawah, terus ada nih. Nah, silakan dipilih. Misal nih, game action gitu. Kalian pengen bikin game action, terus ada video. Videonya itu bisa diputar dan ada penjelasan tertulisnya. Apa aja yang bakal teman-teman pelajari. Untuk bayar pendaftarannya gampang. Tinggal ada klik daftar. Nah, daftar game action. Nah, itu diklik aja. Terus pastikan vouchernya itu udah kalian masukin. Jadi voucher yang udah kalian screenshot tadi itu jangan lupa dimasukin ya. Potongannya 125.000. Nah, ini untuk bayar pendaftarannya metodenya itu banyak. Ada metodenya GoPay, ada metodenya QRIS, ada maksudnya e-wallet ya, e-wallet. Terus ada juga transfer bank. Transfer bank itu bisa virtual account. Ya, kita rekomendasinya virtual account sih sebenarnya. Untuk BIFAS kita nggak rekomendasiin karena kadang error gitu di BIFASnya. Gitu. Untuk vouchernya cuma satu ya. Jadi kode vouchernya cuma satu aja. Misal teman-teman punya banyak voucher itu hanya bisa dipakai satu. Voucher lainnya gimana Kak? Voucher lainnya bisa dikasihkan temennya. Misal yang pengen belajar Unreal dari awal ya. Untuk pemula seperti itu. Nah, ini tanggal-tanggal yang perlu teman-teman ingat. Iya, ingat. Nggak ingat nggak apa-apa sih sebenarnya. Tahu aja. Untuk early promonya cuma sampai 9 Februari. Jadi habis 9 Februari kita balik lagi ke harga normal. Terus close registrationnya itu di 2 Februari, 23 Februari 2024. Terus onboarding session itu di 26 Februari. Nih, onboarding session itu biasanya pengenalan ya, pengenalan mentor, pengenalan website, pengenalan Discord seperti apa, dan apa aja yang perlu kalian pantengin di websitenya, di course-nya ya, di course-nya itu. Terus untuk course timeline-nya itu 26 Februari sampai 3 Mei. Kenapa panjang, Kak? Gitu. Ya biasanya untuk orang pemula, untuk belajar itu harus mengerti dulu gitu kan. Kita belajar engine baru gitu kan. Kadang kikuk ya, kikuk apa, ini apa gitu, ini gimana gitu. Kalau 1 bulan belajar Unreal itu kayaknya bisa, tapi terlalu cepat. Takutnya nanti overwhelm ya, overwhelm dengan apa yang sudah diberikan. Materinya apa Kak? Gitu. Materinya banyak sih. Jadi nanti dilihat aja. Nah, ini overview program ya. Ini materinya apa aja? Ini untuk game action. Halo, selamat datang di Unreal Engine Course di materi programming. Perkenalan, di sini saya Prima. Saya akan menjadi mentor untuk Unreal Engine Course di materi mengenai programming. Jadi apa benefit dari mengikuti course ini? Di course ini mudah dipelajari bagi yang belum memiliki basic pemrograman ataupun sudah memiliki basic pemrograman. Lalu akan diadakan sesi mentoring sebanyak 2 kali seminggu. Ada juga tugas-tugas untuk latihan yang digunakan untuk mengasah kemampuan peserta. Lalu ada juga sertifikat dan penilaian. Ya, apa yang akan Anda pelajari di course ini? Yang pertama, kita akan mengenai apa itu Unreal Engine, seperti cara instalasinya, lalu apa aja UI yang ada di Unreal Editor. Lalu di sini kita akan belajar pemrograman untuk membuat game dengan menggunakan tool yang sudah disediakan oleh Unreal Engine, yaitu Blueprint. Dan di sini kan kalau pemula pasti Lalu overwhelm ya. kita akan mengenal kelas-kelas yang akan digunakan gitu. untuk membantu Blueprint pembuatan dalam game Unreal itu di Unreal syarat Engine, dengan yaitu Unreal OOP. Game Framework. Lalu kita akan belajar membuat animasi dan mengimplementasi animasi untuk karakter di game. Kita juga akan belajar mengenai UI, cara pembuatan UI, cara implementasinya, dan bagaimana berinteraksi dengan game. Lalu kita akan belajar mengenai partikel yang dapat digunakan untuk membantu membuat efek-efek visual di game. Lalu kita akan belajar mengenai audio, cara mengimplementasinya seperti apa untuk membantu memberikan efek-efek suara yang ada di game. Nah, untuk durasi dari course ini selama 2 bulan, dan setelah mengikuti course ini peserta diharapkan dapat mahir menggunakan Unreal Engine.
Ini merupakan demo dari game yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat game third person sederhana menggunakan template yang ada di Unreal Engine. Rule-nya di sini player akan menembaki musuh sampai semua musuh dikalahkan. Jika semua musuh dikalahkan, player akan menang. Di sini kita akan mempelajari tentang animasi, tentang pemrograman game menggunakan blueprint, audio, partikel, dan sebagainya. Jadi itu merupakan introduction di Unreal Engine course materi programming. Jadi untuk teman-teman yang sudah join, saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar. Nah, ini untuk yang Halo 3D. semuanya, selamat 3D datang environment. di Unreal Engine 5 course. Di course kali ini, kalian akan belajar banyak tentang Unreal Engine 5, terutama untuk aspek art. Keuntungan kalian masuk course ini adalah pastinya ini beginner friendly ya, dimana buat course ini sangat diperuntukkan untuk kalian yang belum pernah menggunakan software Unreal Engine sebelumnya atau pernah menggunakan engine lain dan ingin belajar tentang Unreal. Course ini juga berguna untuk kalian yang ingin masuk ke industri game atau film di luar programmer. Jadi ini spesifik untuk artis ya. Durasi course ini akan berlangsung selama 2 bulan dan pastinya akan ada mentoring 2 kali seminggu. Lalu akan ada tugas yang bisa kalian kerjakan untuk latihan juga pastinya. Lalu jika course ini beres, kalian akan mendapatkan certificate of completion dan grade book berupa report hasil task yang sudah kalian kerjakan. Kalian di sini akan belajar banyak hal seperti basic data management, world building, shaders, VFX atau particle system, karakter animation atau control rig, non-karakter animation seperti sequencer, kamera, atau scene. Lalu kalian akan belajar lighting dan rendering. Oke teman-teman, selamat menikmati materinya dan semoga ilmu yang kami berikan berguna untuk kalian. Oke, ini screenshot aja kode vouchernya biar mungkin teman-teman yang nggak bisa hadir di Q&A ini bisa pakai kode vouchernya, kayak gitu. Screenshot ya, 1, 2, 3, silahkan. Oke, sip. Kalau udah di screenshot, sudah. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Soalnya kayaknya udah menurun nih orang yang joinnya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya tutup sih untuk Q&A hari ini. Tadi ada saya tanya sih. Oh, oke, saya cek dulu. Cek di Slido. Mari kita cek Slido. Ah, ini. Oh, ini. Apakah diajarkan seperti misal bikin pohon, pohonnya mau disebar di Envy, tapi pohonnya bisa di randomize. Dahannya ada berapa, tingginya semana, kayak gitu. Kalau ini kayaknya belum ada ya. Jadi belum ada. Untuk yang environment ini lebih ke landscape-nya. Jadi kayak kenampakan alamnya. Misalnya nih kenampakan alamnya itu teman-teman pengen bikin Grand Canyon gitu. Nah, terus kalian scope aja environment-nya seperti apa, terus shading-nya seperti apa, nanti ada VFX-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk diajarin apakah randomize-nya itu bisa kalian tanyakan ketika mentoring. Jadi misalnya teman-teman ketika mentoring itu, aku pengen ngerandomize nih, ngerandomize pohonnya Kak, kayak gitu. Nah, bisa aja nanti waktu ketemu Kak Salman ya, Kak Salman itu UAI. Nah, itu ditanyain aja, Kak, ini aku mau ngerandomize pohonnya gitu. Kira-kira gimana caranya nanti ditanyain aja. Kayak gitu ya. Tapi untuk materinya itu enggak ada materinya. Tapi bisa ditanyain ke mentor. Enaknya sih kayak gitu ya. Ketika belajar bersama mentor tuh enaknya ada tanya jawab langsung dengan mentornya. Jadi misal tidak ada di materi bisa langsung ditanyain ke mentor. Terus ini anonimus lagi, bisa ada chance untuk intern di studio game nggak, Kak? Nah, untuk intern itu kalian harus berusaha sendiri ya. Kita kasihnya itu kayak lowongan pekerjaan, lowongan intern, tapi
untuk kalian ada chance ke sana, kalian berusaha sendiri untuk apply sendiri kayak gitu. Kita kasihnya itu seperti portofolio. Jadi di sini kan ini ada kalian ada portofolio nih. Portofolionya apa? Kalian mengikuti course ini terus ada hasilnya. Karena setiap course-nya itu kan ada penugasan. Nah, penugasan itu akan ada nilainya. Nah, seperti itu. Terus ada hasilnya. Kalau yang game action nanti bikin game action, nah itu bisa jadi portofolio kalian. Kalau artis bikin 3D art-nya 3D environment-nya, nah itu adalah portofolio kalian. Nah, itulah kita kayak membantu teman-teman itu bikin portofolionya untuk bisa masuk ke intern di studio game. Tapi apakah terjamin kita bisa menjamin teman-teman itu lolos gitu? Itu terserah dari teman-teman. Jadi skill teman-teman itu apakah sudah masuk benchmark dari studio tersebut? Karena kan di setiap studio itu benchmarknya beda-beda ya. Agate dengan Blizzard pasti udah beda lagi gitu ya. Eh, benchmarknya seperti itu. Terus link channel Discord Art dan Programming ada di mana? Oh, untuk link Discord Art dan Programmingnya silakan teman-teman kalau udah bayar check out ya, check out course-nya, terus masuk ke course-nya itu di bagian onboarding. Teman-teman klik aja onboarding, klik, terus nanti ada cara masuk Discord Agate Game Course. Kayak gitu. Ini dari Brio. Semoga Brio terjawab ya. Brio pakai anon soalnya malu takut salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini anonimus itu nggak masalah. Tidak ada yang salah. Ini ada yang oke. Sip. Untuk Brio silahkan cek di websitenya. Misal di course-nya ya. Kalau kalau udah check out, terus kan ada email tuh, masuk email terus dikasih tahu untuk cara join course-nya. Nah, terus di bagian course-nya itu di bagian onboarding gitu. Diklik aja onboarding terus dibaca aja itu cara masuk Discord channelnya Agate Academy. Kayak gitu. Terus dari Anonymous lagi, semoga menjawab ya Brio. Ini yang di artis tidak diajarkan audio ya Kak. Nah, untuk yang artis tidak diajarkan audio, tapi Kak bisa ditanyain. Nah, itu enaknya. Jadi misal nih, nanti kalau teman-teman pengen masukin audio, terus tanya ke kakaknya, Kak aku pengen masukin audio gitu. Boleh diajarin nggak? Kayak gitu. Itu ditanyain aja, bisa. Seperti itu, waktu mentoring gitu ya. Jadi misal nanti waktu mentoring itu ternyata hands on untuk memasukkan audio kan bisa tahu bisa juga gitu ya. Kan kita tidak tahu. Oke, terus anonimus lagi onboardingnya kapan Kak? Nah, untuk onboardingnya itu tadi ya ada yang di slide itu tanggal 26 Februari. Jadi onboardingnya di 26 Februari, tapi untuk course-nya sendiri bisa dibuka dan bagian atas onboarding itu udah ada cara masuk Discord-nya. Tapi untuk onboarding bersama saya untuk ngejelasin satu-satunya itu ada di 26 Februari 2024. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang lain lagi silahkan. Kalau nggak ada kita tutup nih. Iya, soalnya banyak yang live juga sih. Ini udah jam 6 juga kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Oke, bagi teman-teman terima kasih banget udah join di sini. Semoga bermanfaat dan kalau pengennya itu yang lebih intermediate, tidak di level beginner, boleh skip. Kita tidak memaksa untuk join yang beginner gitu. Enggak. Kalau pengen nunggu yang intermediate, silahkan banget. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. See you di Unreal Course bersama Agate Academy. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih juga, Melisa. Bye-bye. Terima kasih, Matthew.